bertemu lagi dengan Kanza melalui channel. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini saya berbagi sama teman-teman tentang gimana sih proses cara pengiriman uang dari Meksiko ke Indonesia dan sebaliknya. Nah, karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman semua tentang mungkin dapat pengiriman uang dari Meksiko dari saudara atau gimana, saya nggak ngerti ya. Tapi yang jelas ini pengalaman saya sendiri. Yang pertama, kita kenal secara global itu namanya Western Union ya. Nah, kebetulan saya tinggalnya di Meksiko teman-teman ya. Jadi saya udah pernah nanya ke Western Union tersebut. Ternyata kalau Western Union di sini itu hanya untuk servis lokal saja. Jadi dia tidak menservis untuk yang internasional, yang beda negara itu nggak bisa ternyata. Jadi yang Western Union di sini itu dia hanya menservis untuk lokal saja. Jadi dari provinsi ini ke provinsi lain, ya pokoknya intinya sekeliling Meksiko lah gitu loh. Jadi kita bisa pakai yang Western Union itu. Nah kalau yang untuk internasional dia bilang nggak bisa. Jadi saya keluar lah, jadi nggak jadi ya saya pakai pengiriman ke pakai Western Union. Alternatif yang kedua itu adalah antar bank ya. Nah, kita masukin atau kirim uang melalui bank di sini. Di sini kan banyak juga bank-banknya, dan ingat ya, di sini itu ternyata bank itu ada yang cuma bisa untuk lokal, ada juga yang bisa untuk internasional. Itu loh yang harus diingat juga, bank-bank di sini itu agak beda sama di Indonesia ya. Saya nggak tahu, kayaknya di Indonesia beda ya sama di sini gitu deh. Nah, kalau di sini itu bedanya kayak gitu. Jadi yang bank yang untuk internasional itu kita bisa transfer melalui bank tersebut. Namun juga beberapa proses yang harus diingat. Di sini itu katanya, jadi kita udah masukin uang ke bank. Nah, terus kita nunggu, kita bayar sekian ya, sekian peso, kalau di sini kan peso ya. Sekian peso kita harus bayar. Nah, habis itu bank sekian potongnya. Nah, atau kita bayar langsung atau dia bank langsung potong dari uang yang kita kirim tersebut gitu loh. Nah, habis itu dia butuh proses karena kan dia itu untuk dia ceng lagi pesonya ke dolar, tuh dolar peso ceng lagi ke rupiah gitu ya. Jadi dia itu ada beberapa proses yang mereka lakukan. Nah, habis itu nanti sampai di Indonesia ini itu butuh, kalau nggak salah itu dibilangnya minimum loh ya 2 hari, minimum 2-3 hari itu minimum loh ya, sampai nanti Indonesia antar bank. Dan sampai di Indonesia itu potongan uangnya itu banyak banget karena kita harus bayar lagi. Jadi kita tuh mesti bayar double gitu teman-teman. Jadi di sini kita bayar, di sana kita juga bayar lagi. Tuh loh yang antar bank. Terus uangnya juga tergantung ya, ceng uangnya itu berapa dari peso ke rupiah, karena dia kan butuh beberapa proses. Itu yang bank yang kedua. Yang ketiga, saya mengirimkan uang di sini dan sampai saat ini saya masih pakai MoneyGram ya. MoneyGram itu kalau menurut pendapat saya itulah yang paling gampang yang saya pernah alamin selama ini sejak saya tinggal di Indonesia untuk pengiriman uang ke Indonesia. Itulah pengalaman saya yang paling saya bilang sama teman-teman paling gampang. Yang ketiga ini adalah pengalaman saya pakai MoneyGram. Nah, ini pengalaman saya sendiri ya. Kalau MoneyGram itu, ini menurut pendapat saya yang paling gampang banget di antara semua yang saya pernah coba, kirimkan ke Indonesia. Inilah yang paling gampang. Nah, itu caranya. Kalau di MoneyGram itu kita prosesnya nggak ribet ya, dan juga nggak susah gitu ya. Kita hanya datang, kalau di sini tuh saya lebih cenderung sering pakai Coppel kayak gitu, Coppel, Walmart kayak gitu teman-teman ya. Atau yang ada MoneyGram kerjasama sama apa gitu loh ya. Jadi, nah kalau di sini tuh namanya saya lebih sering kirimnya pakai Coppel atau Walmart kayak gitu. Nah, datanglah ke tempat yang yang ada logo kerjasama dengan MoneyGram tersebut. Nah, habis itu kita daftarin di sana mau kirim uang berapa. Contohnya gini ya, kalau seandainya kita kirim 4.000 peso, itu kalau nggak salah potongannya cuma 250 peso kalau nggak salah ya. Itu dan beda loh ya, kita yang kirim orang
ekspat, kita orang luar yang kirim sama orang lokal yang kirim itu beda loh harganya teman-teman ya. Jadi kalau saya yang kirim biasanya kan itu saya bayar 250 peso. Nah kalau seandainya suami saya yang kirimkan itu dia cuma bayar 150 peso ya. Itu bedanya 100 peso teman-teman. Jadi antara orang lokal sama orang orang luar itu pengiriman uang tuh mereka nariknya beda. Ya itu pengalaman saya sendiri loh teman-teman ya. Jadi makanya saya lebih cenderung kepada orang lokal yang mengirimkan itu lebih murah harganya. Nah syarat-syaratnya apa? Yang pertama kita hanya ya pasti uangnya disiapin lah ya, uangnya disiapin, terserah nanti mau dipotong langsung dari uang jadi kiriman itu untuk biaya administrasinya atau kita siapin sendiri, itu kan bisa diatur di sananya. Nah itu terus kita kalau orang lokal kalau kita ekspat di sini untuk mengirimkan uang itu harus bawa yang pertama harus bawa paspor kita, karena nanti itu dia minta paspor kita. Jadi bawalah paspor kita sama dengan ID, kalau masih punya temporary ID atau udah PR di sini itu dibawa juga. Nah terus nama ke siapa yang dikirim, terus daerahnya, provinsinya di mana, terus berapa jumlah uangnya. Itu aja sih kalau di sini syarat-syarat yang kita kirimin ya. Jadi yang harus disiapin kalau kita ekspat di sini di Meksikonya, kita harus bawa paspor yang pertama, yang kedua ID kita di sini tentunya kalau yang masih temporary resident atau yang masih tinggal sementara, kartunya dari Meksikonya itu dibawa sama dengan, atau yang udah PR itu dibawa kartunya itu. Terus ya nanti kita sampaikan kepada siapa kita kirim di Indonesia, siapa yang mau kepada siapa dikirimkan di Indonesianya, terus provinsinya di mana. Jadi nggak perlu bikin alamatnya lengkap itu, nggak usah teman-teman, bikin provinsinya provinsi mana gitu loh, contoh Jakarta atau Bandung atau apa gitu ya, itu namanya si Badu, terus dikirim ke Bandung, terus ke contoh gitu ya. Terus berapa jumlah uangnya, udah selesai. Kita masukin sama mereka, kita bilangin ini, terus nanti dia akan disampaikan tuh, contoh kita kirim 4.000 peso atau 10.000 peso, nanti dibilangin, oh mbak ini uangnya setelah rupiahnya sekian ya, kata dia gitu loh. Nanti terus dipotongannya sekian, biaya administrasinya sekian, nanti dibilangin gitu sama kita. Nah selesai lah. Nah habis itu dalam hitungan semenit atau 2 menit yang di Indonesia udah bisa ambil loh. Jadi antara di Indonesia yang kita kirim itu udah bisa diambil langsung ke banknya aja yang kerjasama dengan MoneyGram juga di Indonesia. Nah langsung Anda bisa ambil dalam waktu hitungan 2 menit atau semenit aja. Itu hanya hitungannya menit aja kok, udah langsung bisa diambil gitu loh. Kayak dia kan tuh link kan ya. Nah kalau di Indonesia syarat-syarat ngambilnya apa? Oh ya saya lupa. Nah kalau untuk orang lokal di sini yang ngirimkan uang yang intern untuk antar negara itu, mereka nggak perlu paspor, nggak perlu apa-apa loh teman-teman. Mereka hanya perlu ID-nya mereka di sini aja. Jadi mereka hanya bawa ID-nya Meksiko mereka aja, terus langsung dikasih ini sama orang itu berapa nomor ID-nya, langsung diketikin. Terus juga sama ya, kalau pengiriman taruh nama yang dikirimin siapa, terus provinsinya di mana. Contohnya tadi Badu, terus provinsinya di Bandung, terus share uangnya. Udah gitu aja. Itulah bedanya ya kita orang lokal sama kita orang luar mengirimkan uang di si Meksiko ya. Ini pengalaman saya sendiri teman-teman ya. Jadi terus juga biaya administrasinya juga beda ya, orang lokal sama kita orang luar gitu loh. Itu teman-teman ya. Terus nanti sesampai di Indonesia, yang di Indonesia hanya menyiapkan fotokopi NPWP aja, fotokopi NPWP sama fotokopi KTP sama materai ya. Sekarang materai di Indonesia katanya udah nggak ada lagi materai 6.000 ya, jadi harus materai 12.000 sekarang kan. Nah diganti sekarang dengan materai 12.000 itu gitu loh teman-teman. Jadi nanti di Indonesianya Anda cuma pergi ke bank yang bekerja sama dengan ada logo MoneyGram-nya. Biasanya itu kayak Bank Mandiri, tapi nggak semua Bank Mandiri katanya loh ya.
terus bank-bank niaga ya, tapi nggak semua bank niaga juga. Lihat-lihat itu ada beberapa bank niaga yang ada tulisan monogramnya, itu Anda bisa biasa ambil. Katanya itu nggak semua bank niaga itu bisa diambil uangnya, dan tidak semua bank mandiri itu bisa diambil uangnya. Lihat yang ada logo-logonya, ada monogramnya, langsungnya Anda ambil ke sana. Nah, tentu Anda harus persiapkan tadi yang saya bilang ya, fotokopi KTP Anda sama fotokopi NPWP Anda sama dengan materai tadi itu. Karena materai 6.000 sekarang udah nggak ada lagi di Indonesia katanya ya. Sekarang kan materainya udah materai 12.000 katanya di Indonesia ya. Nah, siapilah materai itu. Biasanya kalau pengalaman di Indonesia yang mengambil uang yang saya kirim di sini itu nggak ada bawa materai dari luar. Biasanya tuh bank itu ada menyediakan materai itu, jadi Anda cukup bayar aja. Cuma kadang-kadang materai itu juga kadang-kadang kan bank itu juga habis atau gimana ya, lebih safe nya ya dibawa dari luar aja, jadi nggak bolak-balik gitu loh teman-teman. Gitu ya yang untuk pengambilan di Indonesia. Jadi nggak ribet. Jadi terus yang kedua, di Indonesia tuh pas pengambilan bayar nggak sih? Nggak bayar loh teman-teman, ya gratis aja. Jadi Anda cuma nyiapin yang tadi saya bilang itu aja, terus langsung ke banknya, udah tinggal diambil uangnya. Jadi berapa uangnya dikirimin dari Meksiko itu, contoh ya, seandainya dikirimin di sini 7 juta, hasilnya udah jadikan rupiah itu 7 juta sekian 7.500.000 gitu ya. Nah, nanti Anda di Indonesia juga akan dapatkan 7.500.000 juga, jadi nggak ada kekurangan 1 sen pun nggak akan kurang dia. Terus Anda juga nggak bayar apa-apa lagi, udah gratis semua, tinggal ambil aja tuh loh. Jadi simple. Kalau pengalaman saya teman-teman ya, saya lebih menyarankan yang monogram itu kalau emang mau kirimin uang dari Meksiko ke Indonesia. Kalau menurut saya lebih. Terus juga yang kedua, yang ngirimin juga nggak banyak potongan ini itu. Kalau antar bank itu aduh, potongannya sampai double banget gitu loh. Itu saya juga pernah ngalamin, terus jual lama. Terus juga kalau yang di Western Union tempat saya nggak bisa pakai ya. Terus kalau yang untuk monogram itu hitungan menit aja kita udah terima uang di Indonesia, udah bisa diambil. Nah, terus kalau yang untuk pengiriman uang dari Indonesia ke Meksiko juga sama ya. Saya lebih menyarankan juga monogram juga, karena kalau diantar bank juga sama prosesnya, long time-nya itu lama banget dan butuh waktu banget. Nah, kalau seandainya kita pakai monogram itu juga sama ya, kalau dari Indonesia ke Meksiko juga hitungan menit aja udah sampai, udah bisa kita ambil di Meksiko. Terus juga bisa ambil di mana-mana ya, karena di sini kan Poserba atau mallnya kan banyak, bisa diambil di mana-mana. Kalau monogram di Meksiko itu kita bisa ambil nggak di bank teman-teman, jadi bisa di mall kayak Walmart kayak gitu. Terus juga Coppel kan dia juga servis untuk mall gitu teman-teman, jadi bisa diambil di situ. Jadi kalau di Meksiko itu mas saya bilang gampang banget ngambil uang di sini, cuma masalahnya adalah ya sama juga hitungan menit juga. Jadi masalahnya cuma itu ID-nya, dan terus harus benar namanya, karena di Meksiko kan nama-nama itu kan mereka tuh ada gelar nama, bawa nama keluarga mereka. Jadi itu benar-benar harus dibikin detail banget sesuai dengan ID teman-teman, jangan sampai salah, sesuai dengan ID gitu loh. Oh ya, satu lagi saya hampir lupa. Kalau seandainya pengiriman uang dari Meksiko ke Indonesia itu, pas di banknya itu Anda harus bikin kan nama pengirimnya siapa. Jadi kalau seandainya Anda ngambil uangnya, yang uangnya dikirimkan dari Meksiko ke Indonesia, nah sampai di banknya itu Anda harus tahu detailnya apa. Yang pertama, nama pengirim siapa. Terus yang kedua, alamatnya di mana. Ingat ya, alamatnya itu sesuai dengan alamat tempat tinggal si pengirim. Terus yang ketiga, nomor resinya itu berapa. Kan ada nomor resi tuh pas kita pengiriman dari sini itu ada dikasih nomor resinya sama orang tempat kita mengirim uang itu. Jadi jangan lupa nomor resi itu, karena berdasarkan nomor resi itulah nanti uangnya bisa diambil di Indonesia. Nomor resinya itu diingat ya, kan dia ada pas waktu pengiriman itu ada tuh ditulisin ini loh nomor resi sekian gitu loh. Nah, itu yang harus diingat, terus sampai yang ke banknya itu yang harus diisi, nanti uangnya langsung keluar gitu teman-teman. Jadi kalau saya sarankan, kalau pengalaman saya selama di Meksiko, selama ini mengirimkan uang ke Indonesia,
lebih baik dan lebih safe-nya itu ya mungkin kalau pendapat saya sih pakai MoneyGram itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau mungkin mendapatkan uang pengiriman dari Meksiko, ya pakailah MoneyGram itu saran saya aja ya. Kalau seandainya Anda punya alternatif lain ya go ahead, karena banyak yang bertanya, saya jawab seperti itu dan saya bikinin videonya seperti ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya yang mendapatkan pengiriman uang dari Meksiko ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya dengan Kanza Males Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar, share sama teman-teman yang lain. Makasih banyak loh ya. Salam, bye. Si que te gustan mi canal, por favor suscríbete. Gracias, adiós, saludos.